Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang hadis tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan di malam Isra dan Mi'raj, untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Ya. Maka Rasulullah itu sampai kepada sidratul muntaha. Nah, apa yang dimaksud dengan sidratil muntaha? Ya. Di sini disebutkan sidratil muntaha itu adalah fis sama as-sadisah. Dia di langit yang keenam. Ya. Ilaiha yantahi. Nah, jadi puncaknya itu di sanalah puncaknya, di langit yang keenam itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di Sidratil Muntaha itu juga, ya. Di sini ada kata-kata ya, Rasulullah di sini disebutkan qala ra'a Jibril. Ya. Di Sidratil Muntaha itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ra'a Jibril lahu sittu mi'ah janah. Rasulullah melihat malaikat Jibril dan dia memiliki sayap sebanyak 600. Ya. Itu penafsiran dari surah An-Najm, ya. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dia telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar itu? Di antaranya tadi, ra'a Jibril fi suratihi lahu sittu mi'ati janah. Dia melihat malaikat Jibril mempunyai 600
sayap. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah lewat bulan Rajab ya, jadi tidak ada salahnya juga kita berbicara tentang untuk melengkapi hadis-hadis yang tadi ya. Kita membahas tentang Isra dan Mi'raj ya, atau fikih sirah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ya. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih, menunjukkan apa? Bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ya. Ayat ini dimulai dengan kata-kata takjub ya, menandakan juga bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi secara jasadan wa ruhan, secara fisik dan ruh. Jadi yang naik ke langit itu bukan hanya ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi jasadnya juga naik ke langit. Karena kalau ruhnya saja itu sama seperti mimpi. Kalau mimpi itu bukan peristiwa yang luar biasa. Ya. Subhanalladzi asra ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini menggunakan kata-kata asra, bukan sara. Ya. Apa bedanya antara sara dengan asra? Kalau asra namanya dijalankan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri ya lama. Tapi ini apa? Dijalankan. Namanya orang dijalankan. Apalagi yang menjalankan Allah pasti cepat. Ya. Sekarang kalau kita ke Surabaya, kalau kita jalan mungkin lama baru sampai. Kita naik pesawat ya 1 jam, 1 jam lebih dikit, insya Allah sampai. Itu karena apa? Karena kita dijalankan oleh pesawat. Ya. Nah, sara artinya jalan di malam hari. Dalam bahasa Arab macam-macam tuh. Ada masya yamshi. Kalau masya yamshi jalan. Tamasya itu dari bahasa Arab. Jalan-jalan tamasya. Ya, ya sebenarnya dari bahasa Arab. Nah, kalau masya yamshi itu jalan secara umum. Tapi kalau sara jalan di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Disebut juga kata-kata hamba di sini. Ini menandakan Isra dan Mi'raj terjadi secara fisik dan ruh. Ya, karena Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi ruhihi, tidak. Dengan ruhnya tidak. Dengan ruhnya Nabi Muhammad tidak, tapi dengan fisiknya. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan lailan, di malam hari. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Isra Mi'raj itu tidak di pagi hari, tidak di siang hari, supaya orang bisa lihat. Nah, melihat itu tidak menjadi ukuran seseorang itu percaya. Belum tentu orang kalau ngelihat itu percaya. Bisa jadi ketika dia melihat, dia akan mengatakan, oh sihirnya Muhammad luar biasa. Ya, ada orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak percaya. Seperti Abu Jahal, dia ngelihat Nabi, dia melihat bagaimana akhlak Nabi,
Dia melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya seperti rembulan. Bahkan para sahabat pun tidak sanggup melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat selalu menunduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan di kepala sahabat itu ada burungnya, tidak berani menatap Rasulullah. Tetapi ada orang yang diberikan anugerah bisa melihat Nabi, dia tidak beriman. Nah, kita tidak diberikan nikmat itu. Tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi apa? Beruntunglah orang yang melihat aku, kemudian dia beriman kepadaku. Dan beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku, tapi juga beriman kepadaku. Ya. Nah, dijalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Ya, ada ya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau sekelilingnya saja diberkahi, ya, sekeliling Masjidil Aqsa saja diberkahi, bagaimana dengan Masjidil Aqsa-nya? Ya, Masjidil Aqsa-nya pasti lebih diberkahi. Kalau sekelilingnya jadi berkahin, apalagi yang Masjidil Aqsa-nya. Ya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa? Allah mendengar orang-orang yang percaya kepada Isra dan Mi'raj. Dan Allah juga mendengar dan melihat orang-orang yang menentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai dengan 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Karena malaikat Jibril itu terkadang bertemu Rasulullah tidak dalam bentuk aslinya. Ya, malaikat Jibril dalam hadis Jibril, ya misalnya dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu Islam, apa itu iman, ya, itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Malaikat Jibril itu sering menyerupai Dihya Al-Kalib. Dihya Al-Kalib ini adalah siapa? Dia salah seorang sahabat yang tampan. Tampan, orangnya tampan, necis gitu ya, bersih, ganteng. Maka malaikat Jibril sering menyerupai Dihya Al-Kalib. Ya, karena kalau malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, dikhawatirkan orang tidak sanggup melihatnya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang lain yaitu di Sidratil Muntaha. Ya, jadi muntaha itu udah muntaha itu udah mentok. Ya, udah paling atas. Ya. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal, ya, tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratil Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah tadi ya. Nah apa yang dimaksud dengan tanda-tanda ayat Allah yang besar itu apa? Ya tadi, melihat malaikat Jibril. Oh, Masya Allah. Ya, malaikatnya aja seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di sini dikatakan, ya, Sidratul Muntaha itu adalah fis sama as-sabi'ah, di langit yang ketujuh. Ya, tadi ada yang mengatakan di langit yang keenam, ada yang mengatakan di langit yang ketujuh. Ya. Sebagian besar berpendapat Sidratil Muntaha itu di langit yang ketujuh. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, apa itu ya Sidratil Muntaha? Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah melihat wujud Jibril dalam bentuk aslinya pada waktu yang kedua kalinya. Di Nabi itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Ya. Kalau tidak salah yang pertama itu ketika menerima wahyu pertama, itu juga melihat dalam bentuk aslinya. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Jibril bil ufuqil a'la, lahu sittu mi'ah janahin yatanatharu min rishihi ad-dur wal yaqut." Aku melihat Jibril di ufuk yang tertinggi. Dia memiliki 600 sayap, maka keluar dari sayapnya apa? Mutiara dan permata yang berjatuhan. Ya, selain punya 600 sayap, dari sayapnya itu keluar mutiara. Ya, subhanallah. Nah, kemudian apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Ya. Nabi melihat Allah atau tidak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, di sini juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Sa'altu Rasulullah SAW, Abi Dzar bertanya kepada Nabi, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Ya. Ketika Isra dan Mi'raj itu engkau melihat Allah atau tidak? Apa katanya? Nurun anni arah, saya melihat nurnya saja, saya melihat cahayanya saja, saya tidak melihat, maksudnya saya tidak melihat Allahnya, saya hanya melihat cahayanya saja. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, pendapat maka mayoritas ulama, ya, pendapat mayoritas ulama ahlus sunnah, mereka meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Melihat apanya? Melihat cahayanya. Ya. Yang kedua, Nabi SAW melihat Allah dengan hati. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, apakah engkau melihat Allah? Ya, saya melihat. Bagaimana saya menyembah apa yang tidak saya lihat? Tapi saya melihat Allah dengan hati saya. Ya. Pendapat yang ketiga mengingkari bahwa Nabi SAW melihat Allah. Ya.
Apa dalilnya? Pendapat yang pertama, dalilnya itu beliau melihat Tuhannya dan mendekat, sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Ya, jadi sangat dekat. Pendapat yang kedua, Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Nah, pendapat yang ketiga, ya, di sini disebutkan man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama al-fariyah 'ala Allah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga siapa yang bermimpi, siapa yang mimpi melihat Allah, pasti dia bohong. Ya Pak ya. Jadi kalau ada orang mengaku, oh saya mimpi, saya melihat Allah, itu pasti bohong. Kalau melihat Nabi Muhammad, ada hadisnya memang. Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia telah melihat aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ya. Setan memang nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi kalau ngaku Nabi bisa nggak? Bisa. Bapak nggak pernah melihat Rasulullah, nggak pernah baca sirah bagaimana ciri-ciri fisik Nabi. Tiba-tiba mimpi ketemu Nabi. Bapak, saya Rasulullah. Misalnya gitu ya. Bapak sudah soleh luar biasa. Mulai besok Bapak nggak usah sholat lagi Pak. Mulai besok nggak usah puasa lagi. Ah, itu pasti bukan Rasulullah. Itu pasti setan. Yang mengaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada hadis yang mengatakan bahwa setan nggak bisa ngaku Nabi. Setan ngaku Nabi bisa nggak? Bisa. Ya, setan ngaku Nabi bisa. Ya, memang menyerupai Rasulullah tidak bisa. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud juga hadis ini tadi ya, nurun anni arah, cahaya yang aku lihat. Ya, maknanya di sini apa? Ada hijab. Ada satu apa? Ada satu hijab itu apa? Pembatas. Maka bagaimana saya bisa melihatnya? Nur di situ adalah pembatas. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah tadi ya, pengertian Isra dan Mi'raj ya. Tadi kalau Isra yaitu perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Ya, kenapa sih nggak langsung dari Masjidil Haram? Kenapa tidak langsung ke langit? Ya, kenapa Allah mampirkan dulu ke Masjidil Aqsa? Nah, ini supaya apa? Supaya kita tidak melupakan Masjidil Aqsa. Supaya Masjidil Aqsa itu terus ada di benak kita. Ya, bahwa dia adalah kiblat pertama kaum muslimin yang tidak boleh diambil. Ya, walaupun orang-orang Zionis Yahudi berusaha untuk merebut Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa ini harus terus dikunjungi. Ya. Supaya dia tetap menjadi milik kaum muslimin. Kalau nggak ada yang ngunjungin lagi, ya udah bisa pindah itu. Makanya Rasulullah mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Berpergian itu tidak dianjurkan kecuali ketiga masjid.
tidak ditekankan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, mudah-mudahan yang belum Masjidil Aqsa bisa ke Masjidil Aqsa. Ya, ya bayangkan kalau misalnya apa? Setiap jamaah haji, setiap jamaah umroh ke sana, wah ramai itu Pak. Kalau setiap jamaah umroh ke sana, wah Yahudi juga pasti akan mikir juga Pak. Kalau setiap jamaah umroh dibawa ke sana, ramainya kayak apa tuh? Ya kan? Ya. Jadi emang sebenarnya Yahudi ini sedang mengalami kekalahan yang luar biasa. Ya, walaupun Gaza itu hancur, ya, walaupun Gaza itu hancur, kalau kita lihat secara fisik hancur, tapi sebenarnya mereka telah menang sebenarnya. Ya, menang. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan, ya dari pertukaran sandera saja kan, dari Israel cuma 3, tapi yang dibebaskan dari orang-orang Palestina itu kan banyak, sampai 100. Yang dibebaskan cuma 3. Dan mereka kaget itu ketika terjadi pertukaran sandera, ini kok banyak tentara Hamas keluar dari terowongan itu banyak sekali. Bahkan ada mobilnya yang baru Pak. Mobil dari mana nih baru mobilnya? Ya. Jadi mereka sebenarnya telah mengalami kehancuran yang dahsyat sekali. Ya. Kehancuran yang sangat dahsyat. Ya. Di sini ya, saya ingin bacakan ya. Ada kenapa, sebentar ya Pak ya. Nah ini ya, kenapa Hamas itu menang di Gaza? Ya. Karena kalau kita lihat Gaza hancur, ya, hancur sehancur-hancurnya. Selama 470 hari kurang lebih penyerangan itu terjadi. Kenapa bisa dikatakan Hamas itu menang? Yang pertama, Hamaslah yang menentukan syarat dalam gencatan senjata. Jadi kalau Israel udah mau nerima gencatan senjata, berarti dia sudah kepepet. Ya. Yang kedua, memaksa Israel membebaskan ribuan tawanan. Yang ketiga, membunuh ribuan tentara Zionis. Kalau diumumkan yang tewas sekian, sebenarnya itu lebih banyak. Ya, sebenarnya lebih banyak. Yang keempat, menghancurkan lebih 1.500 tank Merkava. Kemudian 30.000 orang di pihak pasukan pendudukan terluka, menyebabkan 150.000 warga Zionis mengungsi. Banyak yang mengungsi, banyak yang meninggalkan Israel. Ya. Makanya kalau Donald Trump mengatakan apa? Orang Gaza pindah aja ke Indonesia. Kenapa nggak orang Israel aja dipindahin ke Amerika? Ya, kenapa nggak orang Israel aja? Ya bahkan Presiden Amerika dulu siapa gitu saya katakan. Mereka juga sebenarnya nggak mau ya. Mereka itu sudah mewanti-wanti nggak mau orang-orang Yahudi itu masuk ke sana. Karena memang orang-orang Yahudi ini memang troublemaker gitu. Di mana mereka ada pasti mereka akan membuat kerusakan. Ya, biang kerok memang. Kemudian yang selanjutnya menghentikan roda perekonomian Israel. Berapa banyak sudah Starbucks yang tutup, KFC tutup, ya. Sekarang ada gantinya itu apa? Almas Chicken, apa? Ya. Nah, itu luar biasa. Ekonomi mereka ambruk. Ya.
Kemudian kesepakatan mencakup pembangunan kembali Gaza. Ya. Mundurnya tentara Zionis dari seluruh wilayah yang didudukinya. Lebih dari 30.000 Zionis terluka, dan normalisasi Arab Israel ini menjadi berhenti udah. Usaha-usaha untuk melakukan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel menjadi terhenti. Itu salah satu kenapa dikatakan Hamas ini menang. Ya. Ya, walaupun banyak pimpinan-pimpinan mereka yang syahid ya. Belum lama yang Muhammad Deif itu ya. Muhammad Deif itu adalah yang menggagas serangan pada tanggal 7 Oktober itu. Yang disebut dengan Taufanul Aqsa. Dialah sebagai arsitek dari Taufanul Aqsa. Ya. Belum lama syahid. Ya. Dan sekarang yang tentara Hamas yang baru ini jumlahnya sama dengan yang kemarin syahid. Kurang lebih ada tambahan itu 1.500 tentara Hamas yang baru. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, yaitulah negeri yang diberkahi. Ya, negeri Gaza, Palestina, ini negeri termasuk negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi. Ya, Yordania, Palestina, Suriah. Ini termasuk negeri-negeri yang diberkahi walaupun memang ada konflik di dalamnya. Ya, tapi dia termasuk negeri-negeri yang diberkahi. Kenapa? Kenapa negeri yang diberkahi? Karena ya tadi semua perhatian orang tertuju ke situ. Terpusat ke situ. Ya. Jadi memang apa yang terjadi di Gaza ini merubah peta dunia. Ya. Seperti ya termasuk Suriah kan, Suriah jadi Bashar al-Assad bisa tumbang itu kan juga akibat dari konflik yang ada di Gaza juga. Itulah kadang-kadang kita tidak tahu apa rahasia Allah ya. Ya, kita nggak tahu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah kemudian bagaimana sikap Muslim terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama apa? Menerima berita tersebut. Nggak boleh kita menolak. Siapa yang kafir terhadap menolak berita Isra dan Mi'raj berarti dia kafir. Kafir dengan satu ayat Al-Quran sama dengan kafir dengan seluruh ayat Al-Quran. Ya. Karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah juz'un la yatajazza. Satu bagian yang tidak terpisahkan. Nggak boleh kita mengatakan, oh saya beriman dengan ayat ini, tapi saya nggak beriman dengan ayat ini, nggak boleh. Harus beriman dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Ya, apakah kita sudah bisa menerima dengan akal kita atau belum? Kita harus menerima ayat-ayat itu. Walaupun kita belum bisa mencernanya. Karena kita yakin semua yang Allah perintahkan pasti baik. Yang Allah larang pasti buruk. Walaupun akal kita belum mampu untuk menerimanya. Yang kedua, mengimani tentang kebenaran berita tersebut. Ya. Yang ketiga, tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut ya sesuai dengan kenyataannya. Jadi harus beriman. Kenapa? Karena di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sudah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Maka seluruh informasi yang ada di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Semuanya adalah kebenaran. Nah, kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Ya sebenarnya memang tanggalnya ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Tidak tentunya tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj
Sebagaimana juga Maulid Nabi juga di situ para ulama juga berbeda pendapat tentang kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa apa? Tidak ada keutamaan pada malam Isra dan Mi'raj dibandingkan malam-malam yang lainnya. Sama. Jadi nggak ada sholat malam Isra Mi'raj, nggak ada. Ya, tidak ada ibadah khusus. Ya kalau seseorang ingin ada peringatan Isra dan Mi'raj, ya silahkan, boleh-boleh saja. Di situ orang berkumpul mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj dan apa hikmahnya, ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak ada ibadah khusus yang dilakukan pada malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia boleh diperingati, boleh tidak. Ya, bukan sebuah keharusan. Makanya apa? Tanggalnya tidak tetap. Ya sama dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi para ulama berbeda tanggalnya. Makanya apa? Memperingati Maulid Nabi, ya boleh, tidak boleh, iya. Ya, memperingati silahkan, nggak diperingati juga nggak apa-apa. Kalau ibadah itu waktunya pasti fix. Nah, ciri ibadah itu waktunya fix. Kalau Maulid kan orang sampai setahun Maulid. Iya. Apalagi orang Betawi setahun Maulid, Pak. Ya. Kalau salat kan jelas, innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Sungguhnya salat itu adalah kewajiban yang jelas waktunya. Ya, salat zuhur kapan, subuh kapan, haji. Ya kan haji perintah, ada waktu-waktunya. Ya. Tidak sepanjang tahun, ya. Beda mau Maulid sepanjang tahun, Pak. Coba orang Betawi. Bulannya udah bulan apa masih Maulid. Nah, beberapa pendapat seputar kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. At-Tabari mengatakan dia tahun pertama kenabian. An-Nawawi dan Qurtubi mengatakan 5 tahun setelah kenabian. Ya. Al-Mansur Furi mengatakan yaitu tadi pada tanggal 27 Rajab. Ada yang mengatakan tahun 10 kenabian. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi mereka yang mendustai peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya mereka menyaksikan kemampuan Allah. Tadi karena yang dijelaskan di dalam ayat itu adalah apa? Perbuatan Allah. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Yang berbuat itu Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka orang yang menolak peristiwa Isra dan Mi'raj berarti menolak kuasa Allah. Maka bisa jatuh kepada kekafiran. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu sangat rasional. Kenapa? Yang jalan bukan Nabi, Allah yang menjalankan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah Isra dan Mi'raj ini adalah untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar terjadi. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah ke Masjidil Aqsa. Nah, maka mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, coba jelaskan bagaimana Masjidil Aqsa itu." Nah, maka ketika itu Allah memperlihatkan kembali bagaimana Masjidil Aqsa itu. Ya. Agar Nabi bisa menceritakan kepada orang-orang yang meragukan Isra dan Mi'raj. Ya, tapi tetap saja mereka ya, tidak beriman. Ya. Walaupun sudah diceritakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian perjalanan ke Baitul Maqdis tadi ya, betapa pentingnya posisi masjid ini bagi umat Islam. Kemudian sambutan penduduk langit. Jadi ketika Rasulullah SAW naik ke langit-langit, ya,
itu para nabi menyambut. Nah, ini menjadi dalil bahwa disunahkan untuk menyambut orang-orang salih, orang-orang yang baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menerima satu perintah besar, ya, yaitu perintah sholat. Awalnya berapa? 50 waktu. Turun dari langit, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Allah mewajibkan sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu gak bakalan kuat. Umat saja gak kuat. Ya pastinya kan umat Nabi Musa juga secara postur tubuh lebih besar. Umat saja gak kuat, apalagi umatmu Muhammad. Minta kurangin dah. Minta diskon. Akhirnya dikurangi jadi 10. Ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, umatmu gak bakalan kuat. Balik lagi Nabi Muhammad, minta rukhsah kepada Allah, minta keringanan. Akhirnya jadi berapa? Jadi 5. 5 ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu gak bakalan kuat. Nah, coba minta kurangin lagi. Kata Nabi Muhammad, aku malu kepada Allah. Nah, tetapi tadi sholat yang 5 itu sebenarnya sama nilainya 50 juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia dapat 10. Satu kebaikan, satu sholat nilainya 10. 5 kali 10, 50. Jadi sama sebenarnya. Pahala yang Allah berikan 50. Bayangin Pak, kalau sholat sehari 50 waktu Pak. Ya. Maka apa? Ketika Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad, ini menandakan apa? Bahwa Musa menasihati Nabi, menunjukkan bahwa nasihat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kita kalau ngasih nasihat kepada orang yang membutuhkan, tanpa orang itu harus minta dia dinasihatin. Gak apa-apa. Kita melihat, oh orang ini sepertinya harus dinasihatin, gak apa-apa. Dia kayaknya butuh nasihat. Walaupun dia tidak minta untuk dinasihatin. Ya, karena memang kadang-kadang sahabat itu kan minta nasihat. Ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Nah, Nabi mengatakan jangan marah. Ya. Atau misalnya, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan aku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak tanyakan kepada selainmu. Dan Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi terkadang nasihat itu harus diberikan tanpa harus diminta. Tapi terkadang kita minta nasihat juga nggak apa-apa, minta dinasihatin. Tolong nasihati saya. Ya. Misalnya Bapak ketemu seseorang, tolong nasihatin saya. Ketemu teman nggak apa-apa, minta sedikit nasihat dari dia. Tolong dong, kata-kata hari ini. Wah, gitu kan. Kalau sekarang begitu Pak ya. Apa nih kata-kata hari ini? Nah, jadi boleh kita meminta nasihat. Ya. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nah, namun ada adab dalam memberikan nasihat supaya nasihat itu diterima. Yang pertama, sampaikan nasihat itu dari hati. Insya Allah kalau dari hati, sampai ke hati juga. Yang kedua, sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat dan dengan cara yang baik. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian sampaikan nasihat itu dengan singkat padat. Ya. Seperti Nabi mengatakan apa? Jangan marah. Ya, enggak panjang lebar. Ya.
Kemudian jangan terlalu sering dalam menyampaikan nasihat pada anak-anak kita, jangan terlalu sering juga. Karena kata para ulama, perkataan itu seperti obat. Kalau kebanyakan dia bisa membunuh. Obat bagus, tapi kalau kebanyakan bisa overdosis, Pak. Bisa orang overdosis nasihat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak mau mendengarkan nasihat lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak dinasehatin. Ya, coba anak kita dinasehatin mulu, dibilangin mulu, wah, dia kesal juga. Sekali-sekali nasehatin itu. Ya. Kemudian sampaikan nasihat itu secara pribadi, jangan di depan umum. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau kita menyampaikan nasihat di depan umum, itu sama dengan menjatuhkan. Ya. Sebaik-baik nasihat itu adalah di japri, ya, di inbox. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi apa urgensi salat? Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa begitu tingginya salat, ya, begitu tingginya salat itu. Yang pertama apa? Nabi menerima perintah ini tanpa perantara. Langsung ketemu Allah, Pak. Coba kita kalau dipanggil sama bos, kamu disuruh langsung menghadap bos. Berarti perintah ini penting. Kalau perintah-perintah yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi instruksi ini langsung ketemu Allah, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan bumi, Rabbul alamin. Berarti apa? Ini penting. Ya. Ini sesuatu yang emergensi. Kenapa? Langsung menghadap Allah, nggak pakai perantara, langsung suruh naik ke langit. Makanya Pak, jangan remehkan sholat. Ya. Jangan remehkan sholat. Sholatlah tepat waktu. Ya. Begitu dengar azan, sholat. Ya, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu itu merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk ke masjid sebelum iqamah paling tidak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hadir ke masjid sebelum qomat itu tanda kita menghormati sholat. Ya. Kemudian diwajibkan di malam yang mulia, lalu diwajibkan di tempat yang tertinggi, tempatnya tempat paling tinggi. Ya, ini menandakan sholat itu begitu penting. Ya, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Iya. Iya. Ya, memang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi diperlihatkan neraka. Nah, apakah sudah ada penghuninya atau belum? Ya belum. Itu hanya visualisasi. Kira-kira gambarannya seperti ini nanti. Ya, ya ada yang misalnya ada yang orang yang berzina, oh begini hukumannya. Itu baru visualnya. Ya. Belum ada yang. Kenapa? Karena orang-orang yang wafat itu kan masih masuk ke alam barzakh. Jadi sekarang ini belum ada yang masuk neraka, belum. Neraka masih kosong. Iya. Jadi nerakanya sudah ada. Surganya sudah ada. Tapi masih kosong, belum ada orangnya.
Berarti apa? Itu hanya visual, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah wafat itu masih masuk di alam barzakh, ya. Apakah dia orang-orang yang beriman, apakah dia orang kafir, ya semuanya masuk ke alam barzakh. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Gitu Pak ya? Iya. Ada lagi yang lain? Oh iya Pak. Betul. Iya. Ya memang alam barzah itu kata para ulama juga dia adalah alamun kabir. Satu alam yang sangat luas. Alam yang sangat besar. Bisa jadi lebih besar dari dunia. Ya. Dunia ini kan terbatas. Makanya kenapa Allah wafatkan itu kan supaya kalau semua orang hidup nanti nggak muat dunia ini kan. Makanya kan ada yang wafat, ada yang wafat, ada yang lahir supaya dunia ini seimbang lah jumlah penduduk itu kan. Nah, jadi alam barzah ini satu alam yang sangat besar. Jadi alam barzah itu beda dengan alam kubur. Kalau alam kubur itu tempat diletakkannya jasad seseorang ketika dia sudah wafat. Tapi barzakh ini apa? Suatu alam yang sangat besar. Makanya kalau orang yang maksudnya dilapangkan kuburnya itu apa? Ya dilapangkan barzakhnya. Kalau kubur ya segitu-gitu aja. Mau dikuburnya di San Diego Hill juga, ya Pak ya. Tetap aja luasnya ya segitu, nggak berubah. Tapi yang diluaskan itu apa? Yang diluaskan itu barzakhnya. Ya. Alamnya. Ketika misalnya seseorang beramal soleh, dilapangkanlah kuburnya. Tapi kalau kita gali, tapi kadang-kadang hadis itu menggunakan kubur juga. Allahumma ij'al qabrahu, misalnya kan, raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ya kalau kita gali ya nggak ada taman surganya. Tapi itu adalah barzakh. Adanya di barzakh. Ya benar. Jadi alam barzakh itu satu alam yang sangat luas. Ya. Di mana alam barzakh itu? Apakah dikubur? Bukan. Ada ulama mengatakan alam barzakh itu apa? Ma baina dunya wal akhirah. Antara dunia dan akhirat. Dia tidak di dunia, dia tidak di akhirat. Nah, di mana? Wallahu a'lam. Ya, saya juga belum pernah ke sana, Pak. Nah, kalau udah ke sana juga nggak bisa ke sini lagi, Pak. Ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding pembatas. Di barzakh itu seperti dinding pembatas. Orang yang sudah masuk nggak bisa keluar. Ada yang mengatakan dia seperti dinding kaca, di mana mereka bisa melihat dunia, tapi mereka nggak bisa keluar. Mereka hanya bisa melihat. Ya, kurang lebih begitu Pak ya. Ya, insya Allah nanti kita suatu saat juga akan masuk ke alam barzakh. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa harus diberangkatkan? Toh Nabi juga nggak melihat Allah. Ya, ya tadi ya, melihat tapi melihat cahayanya. Ya, ya nggak tahu apa hikmahnya. Ya tadi mungkin melihat Sidratil Muntaha, melihat Arash, ya, melihat surga, melihat neraka, supaya semakin, karena Isra dan Mi'raj ini merupakan bentuk tasliyah, bentuk hiburan Nabi, hiburan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, karena Nabi setelah mengalami boikot ekonomi selama 3 tahun, kemudian juga Nabi ditinggal oleh istrinya yang tercinta Khadijah, ya, ditinggal oleh pamannya yang mensupport dakwahnya walaupun pamannya tidak memeluk Islam, Abu Thalib. Maka Nabi ketika itu
Ketika itu disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan. Nah, untuk menghibur, diajaklah jalan-jalan ke langit, Pak. Untuk apa? Untuk menghibur Rasulullah SAW yang ketika itu sedang berduka. Nah, kedua, apa sih perbedaannya antara ada Zionis, ada Israel gitu ya? Ya, Israel itu kan artinya juga, Israel itu kan keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub juga disebut dengan Israel. Ya, Nabi Yakub disebut Israel. Israel itu kan artinya hamba Allah. Isra hamba, El itu kan Allah. Berarti hamba Allah. Ya, sebenarnya arti Israel itu bagus. Ya, arti Israel itu sebenarnya bagus. Ya, cuman memang orang membedakan, ada Zionis. Nah, beda tuh, kalau Zionis beda. Zionis maka ditambahkan kan, Zionis Israel. Zion itu kan diambil dari nama bukit ya. Ya, nah, mereka meyakini itu bukit yang dijanjikan, ya kan? Yang jahat itu kan tadi Zionis Israelnya. Karena kalau Israel sendiri kan macam-macam tuh, ada Israel yang juga tidak suka dengan Zionis, ada. Ya, ada juga orang-orang Israel yang tidak menginginkan terjadinya peperangan ini, ada. Ya, nah, biasanya itu yang Zionis itu yang ingin merebut tanah Palestina, itu adalah yang Zionis Israel. Dan mereka pakai kitabnya kan itu Talmud itu. Talmud itulah yang menginspirasi mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan. Ya, itu tanah Palestina itulah tanah yang dijanjikan menurut pemahaman mereka. Gitu. Jadi Israel itu memang artinya tidak selalu buruk. Namun ketika kita menyebutkan Israel itu secara umum. Karena secara umum memang perilaku mereka seperti itu. Jadi nggak apa-apa juga kita sebut Israel. Misalnya Allah melaknat Bani Israel. Israel di sini bukan maksudnya Nabi Yakub, bukan yang kita maksudkan, tapi Israel yang secara umum, ya. Bukan berarti kita melaknat Nabi Yakub, bukan. Tapi itu artinya yang secara umum, yang diartikan secara umum. Gitu Pak ya. Iya. Iya. Israel itu sebenarnya kan tidak benar-benar. Iya. Apakah ada yang beragama Islam? Ya. Kalau mereka mengimani dengan benar ya, ya mereka, ya Islam itu kan ya sebenarnya dari apa ya, dari zaman Nabi Adam ya namanya Islam, ya Islam. Kalau orang sama lah kayak orang pengikut Nabi Isa, ya disebut juga dengan Islam. Ya, pengikut Nabi Musa itu juga sebenarnya Islam. Ya, kalau mereka berimannya dengan benar ya Islam mereka. Ya, Islam. Ya. Tapi kan tadi para pendeta itu kan merubah teks-teks itu kan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, celakalah orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka, dan mereka mengatakan ini dari Allah. Ya, kalau mereka mengikuti, mereka disebutnya Islam. Ya, Islam itu kan tunduk dan patuh. Ya, itu mungkin ya. Ya, iya. 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 Menyembah Allah bagaimana? Ya. Ya, sholat itu kan secara bahasa artinya doa ya. Ya pastinya setiap syariat itu berbeda-beda. Ya, Nabi Musa gimana sholatnya? Ya pasti ada bentuknya. Tapi saya nggak tahu bagaimana sholatnya Nabi Musa itu, saya nggak tahu. Ya bahkan dalam hadis itu disebutkan Nabi mengatakan
saya melihat Musa itu sholat di kuburnya, ya, sholat di alam barzahnya dia sholat. Ya. Tata cara sholatnya pasti berbeda dengan sholat kita, ya, itu Pak ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.